Kalian udah denger nggak sih kasus yang ada di Medan tentang seorang pasien yang kakinya diamputasi tanpa persetujuan dari keluarganya? Itu lagi viral banget tahu. Karena menurut pengakuan dari keluarga pasien, mereka nggak pernah tuh memberikan persetujuan untuk melakukan prosedur amputasi. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih yang salah dari kasus ini? Institusi hukum ini juga bermasalah. Dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, dokter wajib mendapatkan informed consent atau persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau amputasi dilakukan tanpa persetujuan, bisa masuk ranah pelanggaran hukum. Dari sisi etika kedokteran itu sendiri, ada prinsip menghormati otonomi pasien. Jadi, pasien berhak mengetahui apa yang terjadi dengan tubuhnya, termasuk resiko dan manfaat tindakannya. Jadi, kalau ini dilanggar, udah pasti melanggar hak pasien dong. Tadi aku sempat dengar si Intan mention tentang kondisi darurat. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan dari kondisi darurat dan non-darurat? Kondisi darurat itu misalnya pasien dalam keadaan gawat yang mengancam nyawa dan tidak ada waktu untuk meminta izin. Kalau ternyata masih ada waktu untuk koordinasi dengan keluarga, izin tetap harus diminta. Betul, kalau rumah sakit berdalih darurat padahal tidak, itu bisa dikatakan kelalaian loh. Makanya kasus ini dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan MKDKI. Oh, kalau gitu gimana kalau misalnya kita latihan seolah-olah kita adalah keluarga pasien? Apa sih yang bisa kita tulis di surat pengajuan? Pertama, kronologi kejadian secara rinci. Yang kedua, ada dasar hukum. UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 56 tentang hak pasien yang meliputi persetujuan tindakan medis. Yang ketiga, tuntutan yang jelas, seperti klarifikasi resmi dari rumah sakit, sanksi administratif, atau pidana terhadap pelaku, serta kompensasi jika ada kerugian. Benar sekali, dengan begitu laporan pengaduan jadi lebih kuat dan terstruktur. Selain itu, masyarakat juga perlu diedukasi agar tahu haknya, seperti hak menolak tindakan medis, hak mendapatkan informasi yang lengkap, dan hak untuk meminta second opinion. Kalau gitu, bagaimana dengan sanksi yang bisa diberikan kepada dokter atau kepada rumah sakit? Sisi hukum bisa dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Dari sisi administrasi, ada teguran atau pencabutan izin praktik. Dari sisi etik, pelaku bisa dikenakan sanksi oleh MKDKI. Intinya, ini soal menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan. Kalau kasus seperti ini tidak transparan dan tidak ditangani dengan serius, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaannya. Nah, sebenarnya kasus serupa itu pernah tahu kejadian di Inggris, dan mereka mengatur dengan sangat ketat tentang peraturan informed consent ini. Aku sambil bacain ya hasil keputusan dari kasus mereka kemarin. Nih, setelah keputusan Mahkamah Agung di kasus Montgomery versus Lanarkshire Health Board tahun 2015, dokter wajib memberikan informasi risiko secara lengkap dan mendapat persetujuan yang sah. Nih, kalau dilanggar, bisa kena gugatan hukum serius. Inggris, pasien benar-benar jadi mitra pengambilan keputusan dengan penekanan yang kuat pada otonomi dan transparansi. Untuk kasus darurat, rumah sakit harus membuktikan memang tidak ada waktu meminta izin. Kalau tidak, tindakan tanpa izin tidak bisa dibenarkan. Di Amerika Serikat juga ada perlindungan khusus untuk dokter dalam situasi darurat, tapi tetap ada mekanisme klaim malpraktik untuk dokter yang lalai. Jadi ada keseimbangan antara perlindungan dokter dan hak pasien. Nah, tapi kalau di Indonesia itu, walaupun aturannya sudah ada dan sudah dibuat, implementasinya terhadap kehidupan sehari-hari dan edukasi serta penegakan hukumnya masih kurang. Jadi semoga aja ya kita bisa belajar dari kasus dari luar negeri ini, tepatnya di Inggris. Sepakat, edukasi dan penegakan hukum yang konsisten penting untuk memastikan hak pasien dihormati dan tenaga medis bisa bekerja secara profesional. Semoga kedepannya masyarakat lebih sadar akan haknya dan tenaga medis makin paham pentingnya informed consent. Yaudah kalau gitu teman-teman, makasih ya atas diskusi dan pendapat-pendapat kalian yang keren-keren banget. Semoga aja dengan kita hari ini bersama-sama video call dan membincangkan soal kasus ini,
kita bisa sama-sama membuka mata kita terhadap hukum kesehatan di Indonesia. Bye-bye.